kita akhirnya balik lagi podcast MY PDIT sekarang balik lagi setelah sekian lama. Ngapain Michelle? Kita udah lama banyak banget event-event yang udah kita lalui. Jadi kita terlalu sibuk dengan acara sekolah. Jadi ya mungkin baru sekarang nih bisa sempat balik lagi ke PDIT buat podcast. Jadi sungguh senang sekali ya akhirnya bisa balik lagi. Jadi tema hari kita apa sih? Tema kita hari ini tuh apa sih? Ya, tema kita tuh apa sih, Pak? Saya dong. Kalian dong yang Oh iya, maaf ya. Bapak nanti tolong ya bintang tamunya disensor dulu. Rahasia. Ini belum boleh dilihat. rahasia. Silakan Michelle. Jadi tema podcast kita hari ini itu tentang hari pangan yang beberapa hari lalu ya. Kayaknya hari Minggu deh, tepatnya hari Minggu. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 16 Oktober Hari Pangan Sedunia. Iya. Kemarin kita ada acara-acara juga di sekolah. Sekarang kita mau nanya-nanya nih sama narasumber kita. Iya. Oke, kita perkenalan aja. Dari saya dulu ya, perkenalan diri dulu ya. Halo semuanya, sudah lama tidak ketemu. Nama saya Filoreta. Halo semuanya, nama saya Michelle. Dan hari ini kita bakal memperkenalkan narasumber kita, yaitu Pak Savio. Sebelumnya gini. Sebelumnya kan Bapak juga baru ya di SMP. Jadi boleh lah ya kasih waktu ke Bapak untuk memperkenalkan Bapak gitu ya. Siap, silahkan. Halo teman-teman. Perkenalkan nama Bapak adalah Dominikus Savio Andesta, biasa dipanggil Pak Savio. Bapak baru bergabung di SMP Maduana Serang per bulan Agustus kemarin. Gitu, iya. Bulan yang lalu ya. Iya, kebetulan Bayu-bayu. masih banget baru ya. Kebetulan Bapak mengajar agama kelas 7 dan menjaga perpustakaan juga gitu. Betul. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Fio. Oke, seperti yang udah kita bilang ya Pak Savio kan, ya Pak Fio. Ngobrol-ngobrol nih tentang hari pangan kemarin. Kita juga udah bikin Q&A di IG story-nya OSIS kemarin. Iya. IG story-nya itu bikin pertanyaan. Ada beberapa teman-teman juga udah bikin pertanyaan. Di sini kita udah dapat 5 sih sebenarnya. Gak apa ya? 500. Gak apa-apa. 5 aja. 500. Tapi sebelum kita ke pertanyaannya nih Pak. Hari Pangan Sedunia itu apa sih? Ya. Hari Pangan Sedunia itu apa? Hari Pangan Sedunia itu sebenarnya adalah sebuah ide atau gagasan dari sebuah organisasi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih detailnya adalah organisasi FAO. Apa itu FAO? FAO adalah Food Agriculture of Organization yang dimiliki oleh PBB. Itu adalah kayak sebuah seksi atau komite lah ya. Kalau di sekolah tuh lebih entengnya begitu ya. Biasanya seperti itu tentang FAO Food Organization. Badan itu menangani mengenai isu-isu pangan mengenai semacam kayak kekurangan makanan, lalu kemudian krisis-krisis makanan di seluruh dunia, lalu kemudian bisa juga masuk ke krisis-krisis ekonomi dan sebagainya begitu. Nah, FAO ini yang menaungi permasalahan seperti itu. Begitu. Tapi intinya adalah bahwa Hari Pangan Sedunia adalah lebih menangani isu-isu pangan yang terlebih dari dunia global ini ya. Kekurangan makanan gitu. Ya, karena kan kita melihat di sekitar kita begitu ya. Banyak sekali orang-orang yang kekurangan makanan begitu ya. Tetapi ya, nah dari badan ini, wadah ini yang menaungi itulah permasalahan isu-isu pangan itu. Dan lebih kayak meng-aware banyak orang lebih kepada peduli akan makanan. Begitu sih, kurang lebih begitulah. Iya sih, masih banyak sih. Ya, mana-mana tuh kita sering lihat ya kayak orang mungkin kita juga sering nemuin kayak kasus kekurangan gizi, terus juga kekurangannya yang tadi disebutin sama Pak Fio juga belum berkecukupan mungkin, jadi kadang suka ya gimana ya gitu. Ada faktor-faktor lainnya juga. Iya. Dan mengapa tanggal 16 Oktober diperingati Hari Pangan? Karena kebetulan sebentar. Oh, itu belum ya? Di sini. Oke. Ini udah makin kompleks aja. Oke, lanjut dulu. Terus. Oke. Jadi itu ya seperti yang misalkan dan Pak Fio jelaskan juga ya teman-teman.
Kalau Hari Pangan Sedunia itu untuk memperingati hari untuk mengingat kembali aja isu-isu kita, pangan ya, di dunia ya. Seperti itu. Langsung aja ke Q&A-nya ya. Oke. Ini dari Benedictus Kanaka kelas 9A ya. Ini ya Pak Fia ya pertanyaannya ya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk mendukung masalah pangan di dunia ini? Baik, apa yang dapat kita lakukan bagi pelajar ya untuk menangani isu makanan? Kalau bagi Bapak, kita sebagai murid yang bisa kita lakukan pertama adalah minimal kita menghargai makanan yang kita terima dari siapapun, dari orang tua ataupun guru, kalau mungkin mengasihi teman dan sebagainya. Minimal menghargai dan menerima itu dulu. Jangan apa-apa dikasih makanan, apa sih makan ini nggak enak dan sebagainya langsung ditolak. Tetapi kita sebagai pelajar minimal menghargai terlebih dahulu apa yang dikasih kepada diri kita. Karena bagi Bapak gitu, orang akan menghargai kalian asalkan kalian bisa menghargai orang lain juga. Terlebih ya dalam hal apapun ya, tidak hanya makanan, dalam sesuatu apapun. Bagi Bapak itu yang pertama, harus bisa menerima dulu apapun itu makanannya, tidak usah mengeluh dan sebagainya, tidak enak dan sebagainya. Lalu yang kedua, bagi pelajar mungkin kita perlu membangun kebiasaan membawa bekal dari rumah. Itu ya kan? Membawa bekal dari rumah. Terkadang gini, anak-anak SMP itu bukan hanya SMP ya, bahkan semua dari hampir semua ya. Karena sudah dibantu oleh fasilitas dari sekolah adanya kantin begitu ya. Jadi anak-anak tuh males gitu loh mau bawa bekal dari rumah atau enggak kayak gengsi apa sih mah aku udah gede gitu kan. Enggak ada bekal-bekalan kayak anak kecil, anak TK gitu kan. Tetapi kalau kita melihat dari kesehatan begitu ya. Bekal tuh lebih sehat loh. Satu, lebih higienis, dan yang paling terpenting adalah kenapa kita harus bawa bekal dari rumah? Yang paling terpenting adalah rasa kasih sayang yang dibuatkan oleh ibu kita kepada kita. Gitu. Bangun pagi kan, dari bangun pagi. Gimana pengorbanannya? Kalau biasanya sih ibu udah jam 3 atau jam 4 udah bangun, belanja, makanya gitu. Masak kan. Ya, apalagi yang kalau mamanya tuh sampai bela-belain nganterin gitu ya. Iya. Gitu. Maka dari itu, mengapa kita harus bisa menghargai yang tadi di awal lagi, yang di poin pertama, mengapa kita harus menghargai, yaitu tadi itu. Ada sisi pengorbanan yang dimiliki oleh orang tua kita di balik sebuah makanan. Bapak mau mengatakan bahwa dari sebuah makanan ini kita banyak sekali nilai loh, terlebih dalam nilai pengorbanan. Coba kamu bayangkan dalam makanan ini, ada berapa orang yang merelakan waktunya untuk membuat itu untuk kamu gitu. Kayak nasi ya. Ya kan? Ada berapa banyak berjuta-juta bahkan beribu ya bermiliar-miliar bahkan orang menyiapkan nasi, nanam padi, beras di itu sawah. Itu sudah sudah banyak nilai-nilai pengorbanan loh di dalamnya, dalam buah makanan tuh. Itu sih. Kita balik lagi ke topik ini. Pelajar ya. Tadi kedua membawa bekal dari rumah. Lalu yang ketiga kita bisa lebih. Bapak mau mengatakan begini, kita lebih bisa makan makanan yang lebih sehat dalam artian yang di luar sana kan jajanannya macam-macam ya, nggak ada yang ini ya berwarna-warna, ada yang ini. Tapi Bapak mau mengatakan kita sebagai pelajar, kalian terlebih masa pertumbuhan begitu ya, kalian pilihlah makanan-makanan sehat gitu loh. Lagi konsultasi ke dokter ya. Lebih pilih makanan-makanan yang sehat dalam artian Bapak mau mengatakan dengan kata lain, coba hindari jajan-jajanan yang di depan sana, yang di luar sana. Jangan terlalu sering jangan terlalu sering, meskipun it's okay. Sekali dua kali kalian boleh membeli gitu atau kan kepepet gitu ya. Aduh lapar. Lapar banget kita pengen jajan kan. Tapi kayaknya back to topic ke poin kedua gitu ya, lebih kepada membawa makanan dari bekal dari rumah. Itu sih bagi Bapak gitu ya, pelajar apa yang harus dilakukan, menghabiskan makanan, menghabiskan makanan juga jangan bisa. buang-buang makanan. Kita harus ada di sana yang susah cari makanan. Apalagi nggak semua orang bisa dibikin bekalnya loh sama orang tuanya. Kadang orang tuanya sibuk kerja, terus juga ada yang orang tuanya memang nggak sempet. Apalagi kalau misalnya orang tuanya nggak peduli misalnya gitu kan, ya udah mau makan apa gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kita harus bersyukur ya guys teman-teman ya. Oke.
Wah, panjang sekali tadi. Selanjutnya, ini tuh termasuk yang udah dijelasin Fabio tadi atau bukan? Yang kita diskusi dulu. Soalnya kan gak enak dibahas itu dulu gitu kan. Enggak sih, tapi ini udah boleh jelasin. Kayaknya kata-katanya jangan kayak sama yang ditanyain ya. Kita ganti, berarti ini aja nih gak sih? Kan tadi kan Fabio mau jawabin. oh ya udah boleh. Aduh, bisik-bisik. Oke, sekarang Michelle yang ngasih pertanyaan nih Ya, Michelle. berarti yang ini ya. Ini dari Zero Aero nggak sih? Iya, 03. Ya 034565552. Banyak banget. Panjang banget ya namanya. 3452652. Hah? Enggak, 345 652. AZ 0345662. Oh, Ya udah. Fokus pada pertanyaan dah. udah, pertanyaan ada. Itu dong gimana narasumber ya. Oh. Jadi di sini kenapa ini balik ke yang waktu kita Tadi. sempat itu mau di spill dikit sama Fabio. Kenapa sih Hari Pangan Sedunia itu penting diperingatin di tanggal 16 Oktober? Iya. Alasannya? Apakah ada cerita Alasannya. di baliknya atau something? Iya, kenapa perayaan pangan sedunia dirayakan pada tanggal 16 Oktober? Sebenarnya Bapak udah spill sedikit gitu ya, Iya, tadi. di awal gitu ya. Karena 16 Oktober dipilih karena bertepatan dengan hari lahirnya badan dari PBB itu. Food Agriculture of Organization, FAO milik PBB itu. Terlebih ini ada juga pendalamannya lagi ya. Terlebih kenapa bertepatan dengan 16 Oktober selain hari lahir dari FAO itu juga pada saat itu juga ada momen-momen mengenai penting isunya pangan pada saat 16 Oktober itu gitu loh. Jadi kayak banyak sekali isu-isu dan terlebih pada tanggal 16 Oktober Bapak lupa ya kemarin tuh Bapak baca-baca itu pokoknya di 16 Oktober tuh ada isu pangan yang sangat menggemparkan begitu ya, dan itulah yang mendorong PBB untuk membuat organisasi itu tadi FAO Food Agriculture Organization itu sih. Mengapa dipilih 16 Oktober? Satu, karena bertepatan dengan hari lahirnya badan itu, dan pada saat hari lahirnya itu juga terdapat ada sebuah isu penting mengenai pangan sehingga PBB mulai concern akan isu pangan tersebut. Maka dibangunlah FAO itu dan sekaligus bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia itu oleh PBB. Begitu ya ceritanya ya. Ada isu menggemparkan ya. Yang membuat Bapak lupa ya berita ada ada dari organisasi apa tadi Pak? FAO, itu kepanjangannya Food Agriculture of Organization. Ya, kita juga waktu itu udah dijelasin ya kan sama Miss Ilya juga. Ya, pas HPS kemarin ya. HPS yang Hari kemarin Pangan jawab Sedunia. juga. Ya. Iya. Terus Tapi ini ngomong-ngomong kita ada sponsor nih. Kotak. Wait, kenapa ini? Hah? kotak. Ada kotak. Ada apa nih kotak? Ada Ini sebenarnya plesetan ya, sebenarnya Ya, teh ini- kotak tapi malah kotak. Fabio. Oh, sorry. Boleh friend dulu ya. Gak boleh Pak. Udah lanjut terus Boleh aja. Sensor ya atau Nanti itu sensor ya. diedit aja dan terus. Iya. Kenapa ada apa Jadi sih ya? katanya ada Pertanyaan baru. Ada Hmm. pertanyaan baru ya. Kamu salah buka IG. Oh iya maaf, salah akun. Kebanyakan akun ya orang. Oke. Oh iya, kemarin kan misalnya sempat menjelaskan ya Pak. Dibilang tuh katanya di temanya Hari Pangan Sedunia tahun ini tuh water is life, water is food, leave no one behind. Ya. Kalau boleh tahu nih, artinya tuh apa ya? Ada yang nanya Artinya nih. itu tuh artinya water is life. Air adalah kehidupan. Lalu water is food. Air adalah makanan, dan leave no one behind. Jangan tinggalkan siapapun yang hidupnya positif. Nggak apa-apa. Iya, itu artinya. Itu artinya secara bahasa Indonesianya ya. Iya. Tetapi pada tahun ini tema Hari Pangan Sedunia ini dari badan PBB tadi yang FAO itu lebih ingin menekankan lebih concern kepada air. Air. Kita kalau lihat air itu kan sangat penting begitu ya dalam kehidupan kita. Terlebih air itu kan sebagai sumber kehidupan bagi kita ya. Jadi PBB dalam badan FAO ini ingin mengingatkan kembali mengenai
air itu adalah sebuah sumber kehidupan bagi kita ya. gitu loh. Kita nggak bisa hidup kalau Iya. tanpa air. Iya. Air, dari air kita Kita bisa mandi. ya mandi, oke, makan. Untuk apa? Sumber kehidupan apapun, pohon, Iya bisa. kebun, Kalau nggak itu disiram, semuanya kan ya, dari kering. air begitu ya. Betul. Maka dari itu FAO ini lebih ingin menekankan apa pentingnya dari air itu. Maka dari itu mengambil tema water is life, water is food, dan leave no one behind. Jangan tinggalkan siapapun. Siap. Ini bisa mengingatkan buat teman-teman yang suka buang air Iya. Ya. buang air. Kayak misalnya mandi nih ya, nyalain kerannya doang, pura-pura mandi gitu kan. Terus udah bersih masih jebek gitu mandi. Hmm. Biasanya Papi tau gak sih yang apa gayung terus nanti gitu. Iya. Oh, buat kalau lagi mandi jadi Iya. anginnya itu Iya. di dalam. Atau enggak nih, shower bohongan. Jadi diambil aja terus gitu. Kenapa? Gimana kan ya? Seger banget sih itu kayak gitu. Apalagi Apa ya kayak iya langsung mual, iya dingin, gitu. seger, aduh. Terus juga walaupun kan dulu kan belum ada shower-showeran ya, jadi pakai itu dulu gitu. Terus juga kayak misalnya cuci piring nih, dibiarin nyala tapi dia Lagi nyabunin sabunin. tuh. Apalagi yang suka main air tuh. Iya. Siapa sih yang suka? Siapa yang suka tuh di depan kalau habis bantuin mamanya misalkan disuruh nyiramin tanaman, malah ikut-ikutan main air di Iya. sebar-sebar. Atau enggak ini Buang-buang apa? air putih. Kan kita ada seksi ekologi ya. Oh. Kan kadang ada aja 1-2 teman-teman kita ya gitu ya yang mainan air atau apa-apa kan Iya, itu iya, aduh iya. Bapak Saya juga kan ngelihatnya seharusnya kan disiram disiramnya ke buat- tanaman, iya. cuman kan malah buat semprot-semprotan Iya, teman. buat main-mainan ya. Kadang Terus bapak juga juga kalau ke kamar mandi tuh airnya cuma dibuka, orangnya tinggal pergi Oh siapa? iya, nutup keran air gak rapet itu nyebelin banget sumpah. Terus keran air wastafel tuh suka dibuka, terus ditekan bawahnya Iya. tuh supaya airnya ngambang jadi ada kolam gitu. itu yang di wastafel itu. Itu Pavi itu. Silakan cek CCTV rumah deh. Oke. Ternyata kita Banyak sekali ya fungsinya air ini Iya. ya. Tanpa kita Ya. sadari dan juga air itu sebenarnya banyak manfaatnya, banyak fungsinya, tapi kita masih ngelupain kalau Iya. itu tuh bermanfaat. Kita buat- butuhin banget buat gitu. orang lain juga jadi bisa bermanfaat. Iya. Ya. Kita nggak boleh mubazir. Ada loh ya desa-desa atau ini yang misalnya kekurangan air Yap, bersih ya betul. kan masih Iya, ada lah air yang pakai kotor. air kotor gitu kan. Bayangin aja masa nyuci baju, mandi yang Jadi harusnya satu airnya bersih. sekali. Iya, jadi air-air kalinya tuh yang udah kotor yang ini kan itu kan enggak banget ya. Iya. Jadi misalnya kita lebih menghargai lagi yang apa yang udah kita dapatkan gitu, udah apa yang kita punya itu kita harus bersyukur lagi teman-teman. Aduh saya pintar banget lagi. Pinter banget sih, ya ampun. Iya makasih banget ya. Oke, Lanjut selanjutnya ke pertanyaan berikut. sebenarnya sih udah habis ya Pak Vio pertanyaannya. Udah habis ya? Atau Oh. di sini ada yang mau ngasih pertanyaan? Udah itu doang. Oh. Yang behind the scene, behind the scene lagi. Tadi kayaknya Cuman ada deh, Kak. gini, Bapak mau menambahkan sedikit Oh gitu ada ya sesuatu nih dari tentang Pak Vio. Hari Pangan Sedunia. Ini terlebih apa ya, Bapak ini semacam refleksi pribadi Bapak begitu ya mengenai Hari Pangan Sedunia ini. Kalau bagi Bapak sih, tadi sih udah Bapak singgung juga sih di awal mengenai nilai pengorbanan yang ada di dalam makanan itu. Ya. Ya kan ada ada nilai pengorbanan dalam makanan itu. Dalam artian begini, kita harus lebih menghargai makanan itu. Kita nggak tahu loh di belakang makanan itu maksudnya sebuah usaha yang besar gitu loh dalam mempersiapkan makanan. Bahkan kalau kita mau melihat dari tarik jauh begitu ya, dari ibu kita atau enggak ayah kita yang membuat masakan, itu kan sudah sebuah pengorbanan yang sangat besar begitu ya. Itu yang pertama. Lalu kita tarik lagi lebih jauh lagi, bahan-bahan pangannya. Siapa yang membuat? Para petani. Kita juga harus banyak Iya perjuangan kan? ada yang tadi di sini Iya kan? Vio. Lalu kemudian bisa saja pada saat apa namanya? Sebenarnya ini banyak sekali ya sangkut pautnya begitu ya dalam hal panganan, dalam hal banyak yang lebih berperan gitu. lebih concern kepada pengorbanan ini. Lalu para petani kita bisa melihat itu sudah sangat berjuang sekali untuk bisa apa namanya menumbuhkan padi dan membuat beras kepada kita. Lalu rempah-rempah yang lain dan sebagainya. Itulah yang Bapak sebenarnya ingin lebih sampaikan
di dalam Hari Pangan Sedunia bagi refleksi Bapak pribadi bahwa ada sebuah nilai pengorbanan di dalamnya. Maka dari itu perlu adanya sebuah usaha menghargai atas makanan itu. Dan Bapak karena sebagai guru agama begitu ya. Sebagai guru agama, Bapak mau melihat dari kacamata spiritualitas juga. Kita lihat dari pribadi Yesus. Kalian berdua ingat nggak sih Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir? Oh, 5 roti 2 ikan nggak sih? Bukan. Michelle sekolah minggu nggak? Sekolah minggu nggak Michelle? Laporin maminya nih. Bolos sekolah minggu. Perjamuan terakhir. Itu sih yang Perjamuan sebelum itu kan Tuhan Yesus dibawa ke Yang sebelum wafat, disalib ya, yang sebelum dibawa Itu nggak sih apa itu loh yang dari awan? Bukan nggak sih? bukan dong ini Perjamuan terakhir The Last Supper yang Yesus makan bersama dengan para murid-muridnya. Oh, yang itu yang Iya. yang jadiin foto di rumah itu kan? Iya, Iya itu. kan? Itu kan? Ada sih itu. Iya. Itu itu. Iya. Betul. Bapak mau melihat dari kaca spiritualitas terinspirasi dari perjamuan terakhir itu. Di sana kan dikatakan Yesus, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yang diserahkan bagimu. Ada sebuah unsur pengorbanan di dalamnya. Nah, maka dari itu, unsur pengorbanan dalam hal makanan, terlebih Yesus kan memecahkan roti pada saat itu. Dan membagikan roti dan anggur kepada para muridnya. Ini kan sebenarnya ingin menandakan bahwa Yesus tuh sudah berkorban begitu besar begitu loh kepada kita. Dengan wujud dia memberikan tubuhnya, dia telah memberikan darahnya dalam rupa makanan. Ya kan? Roti dan anggur. Ya toh? Dalam hal ini kita lihat makanan itu dari kaca spiritualitas bahwa Yesus sudah mau berkorban kepada kita melalui pemecahan roti dia, penumpahan darah dia melalui anggur itu, roti dan anggur itu. Itu sih kalau kita mau lebih melihat lebih dalam lagi dari isu dari kacamata spiritualitas itu. Mungkin itu sih dari Bapak. Jadi lebih jadi berat ya. Tapi ini edukasi loh. Iya. Ini edukasi juga. Jadi kita tahu ajaran dari ajaran gereja Katolik. Iya, dari Katolik gitu. Berarti kita jadi pernah memperluas wawasan juga kalau ternyata Tuhan Yesus juga berkorban juga. Berarti kita juga harus menghargai gitu ya kan. Jadi kita nggak buang-buang makanan. Biasanya Kita kalau kayak misalnya nggak dihabisin tuh malah dibuang sampah gitu ya. Jadi ya misalnya nyumpet-nyumpetin kayak misalnya dibuang nih kan, nanti nyampe rumah, kamu makan nggak, kata mamanya deh, iya kok dimakan di atas saya gitu. Itu dosa ya teman-teman. Nggak boleh itu. Itu dosa, nggak boleh. Kita nggak boleh. Enggak ya, kalian berdua mah enggak kan? Enggak. Bagus. Saya ngabisin bekal saya, habis Pak Gio, cek aja tuh. Tapi kalau misalnya nih di sekolah nggak habis, di rumah dilanjutin makan lagi. Nah, itu bisa sih. Kok ketawa-ketawa Bio? Kenapa nih? Pak Vio ngabisin bekalnya nggak dari ini? Ngabisin dong. Iya, Pak Gio. Ada bekalnya, Vio walaupun udah tua, ambil bekalnya Pak Vio. Pak Gio walaupun udah gede juga Ada. bekal. Ya, waktu Pak Vio nggak gengsi ya kan? Kalau kayak udah bekal, udah gede, tetap dibekelin gitu kan. Biasanya udah pada Iya, Bapak juga tetap bawa bekal sih ke udah pada sekolah. sibuk, udah pada males tuh biasanya. Tapi lama-kelamaan kalau misalnya nih ya di masa-masa remaja gitu nanti mereka kayak apaan sih malu gitu. Tapi nanti pas udah gede udah nggak dibawain bekal pasti kangen kayak dibawain bekal sama masakan mama lah. Iya. Nanti semua itu ada waktunya gitu loh. Jadi kita harus menghargai apa yang saat ini terjadi, apa yang saat ini ada. Nanti karena pasti suatu saat tuh kita bakal kangen sama masa-masa dimana kita kayak kangen sama bekal, kangen sama biasanya tuh kalau di kelas apalagi anak-anak sekolahan gitu kan kayak makan bareng yuk. Terus nanti sering ya kayak gitu ya. sering. Terus juga nanti lama-lama tuh kayak merasa kehilangan gitulah, akhirnya bosen dengan makan di luar juga kadang-kadang tuh suka sisa ya Pak ya, kayak makanan yang nggak habis terus dibiarin aja di situ gitu. Ya itu juga bikin sedih sih inget yang lainnya. Iya betul. Terus Bapak juga mau menambahkan sedikit mengenai Hari Pangan Sedunia ini. Ternyata tidak hanya PBB doang yang concern akan Hari Pangan Sedunia. Ternyata
gereja Katolik juga ini loh, apa namanya, concern akan Hari Pangan Sedunia ini. Oh, tahu. Oh, silakan Michelle. Melalui apa? Coba Michelle. Itu nggak tahu kemarin waktu bisa datang, Pak. Iya. Nah, coba satu. Ya, ternyata Oh enggak. apa gimana? Michelle mau jawab dulu nggak? Apa, Oh, saya Ya, Saya kira Michelle tahu. Dia tunggu dulu. Saya nambahin nunggu saja. jawaban ya, nunggu jawaban saya. Jadi ada ajaran sosial gereja mengenai isu makanan, yaitu namanya adalah Option for the Poor. Oh, option for the itu Ada. kemarin ada di pas option Ada kan? for ada. Ada, iya. Cuman saya nggak gitu aja, maksudnya udah Iya. langsung persiapan buat itu. Ya, it's okay. Jadi bapak yang jelas. Udah Michelle. Saya tahu kamu takut salah. Jadi kamu nunggu Pak Fio jawab baru nih Pak. Oh iya benar gitu. Silakan Pak Fio. Jadi Option for the Poor adalah sebuah semangat yang digaungkan oleh gereja dari zaman para rasul bahkan. Ya ini komunitas gerejawi yang lebih peduli terhadap mereka yang tersingkirkan, terhadap mereka yang miskin, terhadap mereka yang dilupakan. Kan dalam bahasa Inggris juga diartikan Option for the Poor itu kan berpihakan kepada apa namanya yang miskin dan sebagainya. Nah, dari ajaran sosial gereja ini, gereja juga mau apa namanya mengangkat ke dalam isu pangan ini. Bahwa banyak sekali loh orang-orang yang tersingkirkan, orang miskin, orang yang melarat dan sebagainya itu banyak sekali kekurangan makanan. Ya kan? Tetapi dalam ajaran sosial gereja itu ingin mengajak kepada umat Kristiani dan bahkan umat seluruh dunia begitu ya. Ingin mengajak bahwa kesusahan satu orang adalah kesusahan bersama. Oh iya. Gitu loh. Jadi kayak kita tuh komunitas gerejawi yang besar. Jadi ketika ada satu tubuh yang sakit, itu akan sakit semua. Dan disitulah muncul sebuah empati bahwa tergerak hati kita untuk Option for the Poor tadi. Semangat Option for the Poor tadi lebih berpihak kepada orang miskin, berpihak kepada orang melarat, mendengarkan mereka maunya apa, dan kita tidak hanya ngomong doang, Ya, kita juga tetapi kita harus mau mendengarkan kepada orang-orang miskin tadi itu. Dan terlebih dalam isu pangan ini juga, gereja Katolik ingin menekankan bahwa yuk mari kita jaga makanan untuk mereka gitu loh. Kita nih orang yang tercukupi dalam tanda kutip, kita nih orang yang sangat kaya begitu ya, dalam artian kita apa-apa terpenuhi, apa-apa kita mendapati apa yang kita mau. Tetapi yuk saat ini minimal kita jaga makanan kita nih, kita kan sudah terpenuhi, minimal kita jaga makanan kita ini untuk apa? Untuk menghargai teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tadi yang terpinggirkan dan tersingkirkan itu, Option for the Poor tadi itu, untuk bisa mau merasakan apa yang kita rasakan juga gitu loh. Kembali lagi ke pembahasan di awal bahwa satu tubuh yang sakit, semuanya sakit. Sehingga apa namanya komunitas gerejawi dan bahkan gereja Katolik mengajak untuk komunitas seluruh dunia untuk yuk kita bersama-sama mau berpihak kepada mereka juga gitu loh. Jangan mereka yang tersingkirkan dan dilupakan, tetapi yuk kita bersama-sama merangkul bersama untuk membangun sebuah komunitas gerejawi dan komunitas seluruh dunia menjadi satu lagi. Gitu sih. Wah, sungguh deep sekali tadi. saya kayak dapat pencerahan baru Iya, dari Bang Nino ya Iya. ke apa yang dikasih Mungkin tahu. tanpa kita sadari kita juga ngerasa kayak saya nggak pernah tuh buang-buang makanan, tapi pernah melakukannya Tanpa gitu, disadari. tanpa disadari gitu kan. Jadi Terus ngambilnya suka kadang tuh apa ya, lapar mata ya Pak ya. Iya, iya, betul. lapar mata. Kadang suka Ya, begitu juga sih. Kayak sebenarnya ih lapar banget, tapi pas kayak diambil kayak saya mau ini, saya mau ini, sama ini. Pas lagi dimakan ya kebuangnya banyak Iya. gitu. Makanya apa kan kemarin Pak Andres apa ngasih pesan ambil secukupnya saja ya kan. Kalau Padres ngomong gitu ya. Iya, dalam artian kita kalau mau nambah boleh. boleh, nambah boleh. Asalkan dihabisin. Iya. Nah, gitu loh. Tidak Jangan hanya kayak ngambil ya enggak. lapar mata. Iya. Balik lagi yang tadi itu, Option for the Poor, mari kita minimal jaga makanan yang kita punya gitu loh. Gitu loh, Option for the Karena Poor. nggak semuanya bisa merasakan Iya. gitu ya kan. Untuk menghargai mereka-mereka yang tidak bisa merasakan begitu. Oke. Gimana, guys? Masih ada berapa waktu lagi? Masih ada 3 Masih menit lagi. 3 menit lagi. 30 menit 30 lagi. menit lagi? Oke. Udah 30 menit. Oh, udah 30 menit. Oh, udah 30 menit. Udah capek Oke. nih Pak, mau minum dulu. Iya, minum dulu lah, minum Boleh. dulu. Minum dulu ya. Kota. Ini lucu banget tau. Sambil minum, Bapak mau ini juga Apa deh, tuh? ngobrol ke kalian deh. Kalian ini pernah dengar nggak sih
pidato Paus Fransiskus untuk Hari Pangan Sedunia terlebih ke Michelle gitu ya. Michelle berarti kan ya? Michelle. Ingat nggak pidato Paus Fransiskus pada Hari Pangan Sedunia? Lupa. Kapan? Itu Hari Udah Pangan lama. Sedunia yang apa namanya? Yang Hari kapan? tahun ini kalau nggak salah tahun ini. Tapi bukan minggu kemarin kan? Bukan. Berarti udah lama Kayaknya dong. enggak sih. Enggak ingat sih. Paus Fransiskus mengatakan bahwa kalau kita membuang makanan sama saja kita apa namanya? Bapak juga lupa. Mengambil dari meja orang miskin. Gitu. Kok tahu? Ingat. Kok tahu? Iya. Sebenarnya dia rajin. Ini sebagai pengetahuan aja saya Kristen. Sebenarnya dia rajin. Cuman kadang tuh lupa. Iya, harus tahu juga. Iya, iyalah. Iya, ini kita mengingat dan menginspirasi juga ya apa yang dikatakan dari Paus Fransiskus bahwa kita membuang makanan sama dengan Mengambil dari meja orang lain. nah itu tuh orang miskin. ya itu tuh sebenarnya sebuah perkataan dari itu tuh adalah sebuah perkataan dari orang kudus Santo Fransiskus Assisi. Iya. Santo Fransiskus Assisi itu pernah mengatakan seperti itu. Ya kayaknya ada di buku 200 Ria tuh. Ya, ada. Fransiskus Assisi itu mengatakan kepada umatnya gitu ya, yang pengikutnya dia bahwa mengatakan meja orang kaya adalah rezeki untuk orang miskin. Gitu loh. Jadi kalau kita mengambil hak makanan dari orang-orang miskin sama dengan tadi itu membuang makanan sama dengan mengambil hak orang miskin. Begitu. Itu sebenarnya kayak poin penting sih apa yang dikatakan dari Paus Fransiskus mengenai Hari Pangan Sedunia. Mungkin begitu sih. Wow. Intinya dalam sih. Iya, sebenarnya walaupun kayak cuman beberapa kata doang gitu, tapi itu berarti banget loh. Kayak bikin orang yang buang-buang makanan itu juga kayak tersindir gitu ya. Sadar gitu. Tapi kalau nggak sadar tuh sakit banget. Iya, itu parah sih, itu parah Kayak, banget. yaudah sih yang beli pakai duit gue ini, wow. Kalau ketemu, Ini mau izin diminum ya? ya minum silakan. Apa? Enak, Michelle. Enak banget. Jangan buang-buang minuman. Sampahnya dibuang tempat sampah. Udah berisik. Punya saya masih nempel. Sherina 2. Apa sih katanya Sherina 2? Ya masih banyak kan waktunya kita ngomong-ngomongin lain kan HP sudah nih. Kita udah kenalan sama Pak Vio, bisa Oh, kali iya. tahu IG-nya Pak Iya, Vio. iya. Atau mungkin Pak Vio nggak mau di follow. Ih sombong banget. Sok aku sakit cool, cowokku. Apa tuh Pak IG-nya, Pak? IG Bapak @Dominicus Savio O-nya 2. Dominicus Savio O. Oh iya. Saya juga udah follow ya teman-teman. Saya cari di follow saya, tapi kalau mau nyari follow saya dulu. baru nyari akunnya Pak Vio. Kayaknya udah 4 episode saya naruh IG saya, berarti nggak usah lagi ya. Oh Michelle kan anak baru nih, Michelle nih. Baru sekali tampil di sini. Dia tuh anak baru Pak Vio. Oh, baru ini ya. Apa sih? Oh, udah Gue 2 kali. Udah 2 kali ya? Oh kan enggak, kok 2 kali? Sekali sama itu sekali, berarti ini kedua kali. Udah, nggak usah berantem. Iya. Ya udah 2 kali sekali ya. Waktu itu kan jadinya narasumber kan, sekarang jadi jadi MC-nya. Episode 3. Episode 3. Yang Bahas PTS. Iya, bahas PTS juga. Pakai baju pramuka gitu. Enggak jadi pakai baju OSIS. Orang pakai baju OSIS nggak jadi baru. Ya. OSIS, lihat di videonya. Ya, udah. Masa jadi Jadi berani. dari ini nenangin kalian berantem. Ya. Michelle, perkenalkan diri lagi yang lebih ini lagi nih. Tadi Pak Vio udah. Oke, jadi perkenalkan nama saya Michelle. Untuk Instagram ada di Micil 3 kali Micilnya. Lucu ya. Namanya Micil. Oh enggak bercanda. Udah gitu. Apa Michelle? Ya udah cepetan. Ya jadi waktu itu emang udah pernah juga, tapi saat itu belum join PDIT. Jadi Masih narasumber jarak episode 3 sama Benny yang tadi ngasih pertanyaan, dan sekarang udah join IT nih. Tertarik karena kemarin ikut narasumber. Mana tahu Pak Vio nanti tiba-tiba ikut IT. Iya, emang gue jadi. Oh iya, guru. Saya juga IT planner ya. Ngajar Oh ya, kelas 7 kelas 8 kalian kan? nambahin dikit. Bapak juga mengajar IT planner kelas 7 dan kelas 8. Iya. Kelas 9 Kan ada Pak Paskalis.
Pak Bangkit. Ih parah banget. Feby blacklist. Udah kan kita basa-basi dulu aja, kita ngobrol-ngobrol secara guru dan siswa dulu ya. Boleh. Pak Bangkit nggak kasih tau gini. Kok tiba-tiba Pak Michelle keluar? Ya, jadi tadi kan Pak Vio bilang, Pak Vio, Filoreta Vio, oh my god. Jadi Kenapa? Jadi Kaget ini ya? Kemarin. Namanya Vio gitu. Ya. Bedanya elf doang. Berapa tahun kembarnya? 6 tahun. Kan Pak Vio kan baru masuk sini kan bulan-bulan Agustus nih kan. Gimana Pak Vio selama mengajar pertama kali kan ngajar, ya kan? Gimana Pak Vio? Wah ini saya Kita sudah lagi ya. pertanyaannya sudah sangat-sangat mendalam sekali ya. Yeah. Bagaimana perasaan mengajar dalam 2 bulan ini? Dari bulan Agustus sekarang bulan Oktober, September, Agustus 3 bulan lah ya. 3 bulan. Benar 3 bulan yang lalu. Agustus, September, Oktober. Iya benar 3 bulan yang lalu. Sebenarnya yang Bapak rasakan campur aduk begitu ya. Ada rasa senangnya, ada juga rasa sedihnya, bahkan ada rasa sebuah sukacita yang sangat luar biasa begitu loh. Dari rasa sukacitanya, kalau bagi Bapak sih, Bapak benar-benar menjadi guru adalah pengalaman yang pertama. Sebelumnya Bapak tidak pernah jadi guru, tidak the first time banget gitu loh jadi guru. Pengalaman berkesan. Iya dong. Iya. Karena pengalaman pertama tuh kayak sebuah pengalaman yang paling berkesan gitu ya, paling teringat gitu kan. Siap. Nanti di pensiunan nanti Pak Vio kayak, aduh kangen ngajar berapa kali gitu. Dan Pak Vio kangen kita udah mau lulus. Aduh tahun depan ya. Yakin lulus. Ya itu sih, pengalamannya campur aduk, ada rasa sukacitanya, senangnya, ada juga sedihnya. Kalau senangnya itu ketika banyak sekali anak-anak yang rajin dan ada semangat untuk mau belajar. Iya, jadi cerewet. Beda Michelle. Enggak maksudnya aktif gitu loh. Bukan cerewet, berarti bukan cerewet dong. Berarti dia mau kayak responsif namanya gitu. Maaf ya. Karena kan gini, kalau guru mengajar tetapi muridnya tidak ada semangat gitu kan kayak Pak Vio ngajar nih. Ngomong Gimana anak-anak hari ini? Kok bisa ngomong gitu deh kalau cuma diem doang. Iya, nggak mau mencoba atau nggak mau supaya tipe anak-anak itu beda-beda ya. Dan ketika Bapak melihat wajah-wajah para anak-anak yang ada di sekolah begitu ya, itu tuh kayak sebuah semangat aja gitu. Kayak apa sih? Apa namanya? Ada sebuah rasa-rasa sih kayak di hati ini bergejolak. Siapa? Ada sebuah kayak rasa pendorong. Apa sih ini kok tiba-tiba out of topic banget ini. Tahu tiba-tiba. Iya gitu, Bapak tuh kalau ngeliat kalian gitu ya, ngeliat anak-anak semuanya kayak langsung seneng gitu loh. Kayak ada sebuah penyemangat, wah. Mulai gitu kan. Ketemu anak kayak kalian ini aja sih jatuh cinta, ketemu orang yang kalian sayangi gitu kan kayak jantung berdebar-debar gitu kan. Jantung berdebar. itu yang Bapak rasakan gitu loh. Dan selain itu ada sebuah Bapak katakan sebuah proses penyembuhan dalam diri Bapak ketika Bapak bisa melayani kalian melalui pendidikan, melihat semangat kalian, melihat sukacita kalian. Bapak pernah lihat semangat? Selalu semangat. Selalu semangat. Siap teriak. Pagi Senin semangat. Pagi Senin doang. Senin Rabunya kemana nggak ada. Kalau saya Senin pagi sih agak mager. Itu. Jadi kayak ada sebuah penyembuhan mungkin, ada sebuah proses pendewasaan begitu ya, apa yang dikatakan. Karena yang awalnya kayak saya nih, Pak Sofio ini kan termasuk golongan remaja ya nggak sih? Belum, Bapak. Udah lewat dong. Udah lewat. Bapak masih generasi Z lah. Iya. Gen Z. Iya, maksudnya gitulah ya kan. Yang kayak biasanya kan nongkrong, ini main gitu generasi kan. gaul. Iya, generasi gaul. Dan sekarang tuh
ngajar anak-anak gitu kan. Berarti Tiba-tiba. harus iya. Ada kaget gitu nggak sih Pak? Kayak Bapak Iya. tiba-tiba mungkin Nggak gitu. dari yang sebelumnya terus tiba-tiba ketemu apalagi kan Bapak kan ngajarnya kelas 7 kelas 8 gitu. Iya, apalagi anak kelas 7 doang. Apalagi kan anak kelas 7 kan baru-baru dari Iya. SD kan. SD, peralihan lah. Peralihan ke yang awalnya ya masih anak-anak terus peralihan jadi yang sudah mau remaja gitu. Iya betul. Yang masih kayak Iya. Gimana Pak Vio? Kaget nggak? Kayak Sebenarnya setuju? sebenarnya kalau bagi Bapak ya, Ya. untuk melihat bermacam-macam karakter pribadi, sebenarnya Bapak sudah banyak pengalaman sih bertemu dengan banyak pribadi Orang orang. gitu ya. Karena Bapak sebelum di MY ini Bapak hidup asrama. Wih Gitu. deh. Hidup asrama kalian tahu dong, itu kan hidup bersama dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang budaya, latar Asrama ya. hidup asrama, tahu kan kalian hidup asrama? Iya. Jadi iya, Iya. banyak sekali bertemu dengan karakter orang, pribadi orang. Tetapi Bapak sih kalau ketika bertemu dengan banyak pribadi orang, Bapak lebih melihatnya seperti ini. Misalnya udah Michelle nih. Ya, melihat Michelle pribadi yang tenang, anggun, lembut dan sebagainya. Oh jadi saya berbagi Enggak, ini contoh. contoh. Ini contoh. Contoh. Jadi Bapak udah paham nih. Oh, Bapak Misalnya harus orangnya seperti kayak ini. gini, iya. Berarti Bapak harus menghadapinya. Kalau Seperti orang ini. yang lemah lembut, Bapak juga harus bisa lemah lembut juga ke dia. Lalu bagaimana kepada orang yang dalam notabene Kayak misalnya keras kerasa kepala. kerusuk, apalah pokoknya ceria sekali begitu ya. Au. Kalau Bapak sih Kok tahu sih? Kelas. Kalau Bapak sih lebih jadi diri sendiri aja sih. Kalau dia bisa se-enjoy seperti itu dan Bapak juga bisa mengkondisikan enjoynya dengan dia, ya Bapak ikuti aja. Sebenarnya lebih kepada intinya jadi diri sendiri aja sih. Siap. Gitu loh. Keren. Jadi setiap kali kita bertemu dengan, ini juga pelajaran buat kalian gitu ya. Kalau ketika kalian bertemu dengan banyak macam orang, karakter orang dan sifat orang, kalian nggak usah ngikutin orang lain, nggak usah ngikutin orang. Jadilah diri sendiri. just be yourself. Be yourself. Love Jadilah yourself. diri beda sendiri lagi. aja. Meskipun meskipun akan ada banyak orang yang dalam tanda kutip kita nggak bisa ini ya. Gak bisa nyuruh orang itu jadi kayak apa kita Nah, mau gitu. kita tuh itu Ya, ini kalau mau lebih dalamnya lagi ya, itu ada filsafatnya loh kayak gitu loh. Kita tuh Iya sih. kita tuh dalam dunia psikologi dan dunia filsafat Iya, gitu ya, iya. kita tuh tidak bisa mempengaruhi orang lain. Iya betul. Dalam artian mempengaruhi orang Kamu lain. tuh harus jadi begini loh. Iya. Tuh. Aku mental dan Kita tuh nggak bisa kayak apa sih? Kamu harus seperti apa yang saya mau, atau nggak kebalikannya. Saya pribadinya seperti ini, jadi kamu terima Kamu saja. harus, iya. Tidak seperti Nggak itu. bisa Justru dong. justru kita harus bisa meng-treat diri kita sesuai apa yang kita mau begitu loh. Iya. Apa yang sesuai dengan diri kita sendiri, dan terlebih kita lebih mengusahakan kebaikan itu, terlebih daripada hanya cuman jadi diri sendiri tetapi tidak bisa memecahkan kebaikan, kan sama aja ya omong itu kosong namanya gitu lah ya. egois. Ya, Itu gituan. egois. Gitu sih pengalaman pengalaman Bapak mengajar pertama kali ya. Lebih banyak sukacitanya lah daripada sedihnya ya. Kalau sedih-sedih mulu mah sebagai aduh, hiburan ya. iya. Maksudnya ada berbagai macam perasaan campur aduk, tapi bagi Bapak itu kayak sebuah bumbu aja gitu loh. Kayak sebuah pelengkap aja. Dari sebuah air dilengkapi dengan bumbu-bumbu ya. Iya, kan kalau makanan akan lebih enak kalau ada bumbu-bumbu pelengkapnya tuh. Asik. Gitu. Jantung banget. Jadi meskipun ada berbagai macam banyak pengalaman yang Bapak rasakan dan Bapak itu menikmati semua gitu loh. Oke. Gitu. Ini yang di belakang layar ini sudah Sudah gini-gini ya. asik kan? Please deh. Ya udah deh. Kalau disuruh berhenti, besok kita lanjut part 2 ya. Oke. Komen. Ya, lanjut ya. Ntar kita ngebahas apa lagi nih? Tolong langsung di komen. Iya. Seperti youtuber sekalian ya, jangan lupa subscribe. Iya. Subscribe. Subscribe, terus Like, di komen. share gitu kayak. Komen. Ada Pavio nih gitu. Bintang tanda tangan dong. Ya. Terus juga teman-teman bisa langsung komen siapa narasumber selanjutnya, temanya Ada apa lagi gitu Iya. yang pengen dibahas di next episode. Ini M-nya bukain lagi nggak Pak?
Udah enggak, mulai. belum. Belum ya? Biasanya kita gitu Pak Vio. Apa tuh? Promosi. Oh, oke siap. Bapak mau dipromosin? Udah cukup. Udah cukup. Di pabrik makan gitu. Oh, nggak bisa lawak itu, nggak bisa lawak itu. Oke, berarti Cukup. udah cukup ya buat Iya, podcast kali ini. sudah. Nanti mau kenalan lebih lanjut dengan Pak Vio? DM. DM Follow. aja. Tadi kan udah Iya, IG-nya. ada IG. Coba dong kayak animasi. Iya. Gitu. Bang, mau nomor teleponnya Atau gampang. lagi. Gitu. Tolong ya editor. langsung aja nanti IG-nya paling gede. Iya, oke. Oke. Jangan lupa juga follow IG OSIS SMP Mardiwana biar tahu info-info selanjutnya juga. Keseruan event kita mau ada event apa nih kayak Kalau bulan ini sih pahlawan ya? Sumpah Pemuda. Sumpah ya? Pemuda, 28 Oktober. Pahlawan November sayang. Udah sih. 28 Oktober Sumpah Pemuda. Hari Sabtu. Jodoh. Ayo ditutup dulu ini. Sudah mau pergi aja. Narasumbernya yang bener. Ya, sudah berapa menit? 45 Wah. menit hampir 1 jam ya. pelajaran. Oh, lebih. Sekian dari kita hari ini. Makasih juga buat Pak Vio udah mau. Thank you juga udah diundang Iya. di podcast SMP Mariwana. Gimana? Bangga, senang, artis beneran? Ini Ya. sharing-sharing aja Oke, kita. sharing aja. Makasih juga atas edukasinya hari ini Pak Vio. Kita jadi tahu HPS itu apa, manfaatnya apa, kenapa itu penting sekali. Pengalaman juga buat Iya, Pak Vio. betul. Iya, Pak Vio kan kayak belum banyak yang kenal. Oke, segitu aja buat kita hari ini dari PDIT. Podcastnya hari ini berjalan dengan lancar. Baik. Iya, Dibuang ya? iya nanti buang. Apalagi ya? Cukup sampai di sini aja sih sebenarnya. Iya. Pak Vio, tolong dadah-dadah dulu. Oke, Dadah. terima kasih. Dadah semuanya. Ditonton ya.